Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Eki. Mari kita belajar bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sirah Nabi Daud alaihi salam. Gimana kalian telah menonton film pendek yang Ibu share? Jika sudah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Daud ini. Nabi Daud lahir di Palestina. Ia keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Isai atau Yisya, ibunya bernama Nitzefet. Nabi Daud lahir di Bethlehem pada tahun 1040 sebelum Masehi. Walaupun masih remaja, Nabi Daud berhasil mengalahkan Raja Jalut, seperti yang kalian tonton di film. Setelah mengalahkan Raja Jalut, Nabi Daud dinikahkan oleh anaknya Raja Talut. Akhirnya, Nabi Daud juga diangkat menjadi seorang raja. Kekuasaannya Nabi Daud berada di daerah Palestina dan sekitarnya. Saat usia 40 tahun, Nabi Daud menerima risalah kenabian dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Nabi Daud dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan dan wafat di Baitul Maqdis, Palestina pada 970 Masehi. Nabi Daud hidup ketika Bani Israel sedang diserang musuh-musuh tangguh, bangsa Palestina kuno yang dipimpin oleh Raja Jalut. Suatu waktu, Raja Talut berjuang ke medan perang bersama pasukannya melawan Jalut. Nabi Daud yang baru berusia 9 tahun juga ikut berperang bersama kedua kakaknya. Di tengah perjalanan, pasukan Talut satu persatu mengundurkan diri. Awalnya pasukannya berjumlah 80.000 orang, kini menyusut menjadi 318 orang. Meskipun demikian, Talut tetap maju melawan Jalut. Keduanya bertemu dan terjadilah peperangan tanding 1 lawan 1. Ternyata hanya Nabi Daud yang berani melawan Jalut yang tinggi besar dan amat ditakuti oleh siapapun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud dapat mengalahkan, bahkan membunuh Jalut dengan gandering dan batu. Dengan demikian, pasukan Talut memetik kemenangan. Keberhasilan Nabi Daud ini menjadi buah bibir di kalangan Bani Israel. Karena berhasil mengalahkan Jalut, Nabi Daud dinikahkan oleh Raja Talut dengan Mikial, putrinya. Mikial itu putrinya Raja Talut. Nabi Daud menjadi raja. Kemenangan bangsa Israel tidak terlepas dari peran besar Nabi Daud. Rakyat Israel banyak memujinya. Keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Talut. Kemudian Talut menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Talut mengangkat Nabi Daud sebagai panglima perang Israel. Selama menjadi panglima perang, Nabi Daud selalu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu ketika, bangsa Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Israel. Dalam perang tersebut, Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, ia sering sekali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut, terdapat dua kubu. Kubu pertama dipimpin oleh putra Talut, kubu kedua dipimpin oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam peperangan antar dua kubu tersebut dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daudlah yang diangkat menjadi raja Israel untuk menggantikan Raja Talut ketika masih berusia di bawah 30 tahun. Mukjizat dan keistimewaan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memiliki beberapa keistimewaan dari Allah. Ia adalah seorang raja. Nabi Daud mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Nabi Daud memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam memimpin.
Ia diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu, ketelitian, amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah. Kitab suci ini menghimpun tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu dan berita nabi yang akan datang. Di antaranya berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah, yakni dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih, mengikuti tasbih Nabi Daud tiap pagi dan senja. Bahkan burung-burung pun turut bertasbih. Selain itu, Allah telah memberinya kekuatan dapat menggunakan besi sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Hikmah dari kisah Nabi Daud alaihissalam adalah kemenangan yang diraih bukanlah semata-mata hanya dari kerja keras, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keimanan serta keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa paham ya dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasannya Ustazah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.